Ini banyak sekali nih. Minta sama siapa? Hah? Sejumlah lapak kaki lima penjual obat di Jembatan Tanah Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat dirazia petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Ibu beli? Magic jar bukan tempat nasi. Selain di dalam kantung kresek, pedagang ini juga menyembunyikan obat keras di dalam panci penanak nasi multifungsi. Selain pedagang, petugas juga merazia 2 pemuda. Lantaran tak ditemukan barang bukti setelah digeledah, pemuda ini akhirnya diizinkan pulang. Kapolsek Tanah Abang Kompol Haris Ahmad Basuki menuturkan, razia peredaran obat keras digelar berkat adanya laporan dari masyarakat. 2020 butir obat merek Tramadol, 1.695 butir obat merek Heximer, 1.937 butir obat merek Trihexyphenidyl. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir. Selain mengamankan 10 pedagang yang kebanyakan lansia, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa lebih dari 5.000 butir obat keras dan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Andreanus untuk CSI RTV. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan terbungkus karung di samping Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Sementara di Jambi, tidak hanya merampok barang berharga, seorang perampok juga tega melakukan pelecehan seksual terhadap 2 orang mahasiswi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Oscar Haris. Nih, baru. Ya. Sejumlah anggota Reskrim Polres Muaro Jambi mengagalkan usaha pelarian seorang perampok dengan menumpang mobil travel di kawasan jalan lintas Desa Mestong, Kabupaten Muaro Jambi menuju Palembang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Manang Subeti menyatakan, tersangka AS membobol kamar seorang mahasiswi, mengambil barang berharga, bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Tersangka juga melakukan pelecehan terhadap kedua korban ini. Ya, pelecehan yang tidak perlu saya sebutkan, ada pelecehan yang dilakukan oleh tersangka terhadap kedua korban ini, termasuk melakukan perekaman terhadap korban dalam keadaan tidak berbusana. Dipaksa oleh korban ini, tersangka ini untuk melakukan tindakan semacam itu. Tersangka dijerat pasal berlapis pencurian dengan pemberatan dan asusila dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jambi, Komalasari untuk CSI RTV. Diduga mengalami pecah ban, sebuah minibus terguling setelah menabrak 2 kendaraan yang tengah terparkir di Jalan Wijaya Kusuma, Surabaya, Jawa Timur. 3 orang terluka termasuk bayi yang terjebak di dalam kabin. Seorang wanita paruh baya tengah meringis kesakitan setelah dievakuasi dari minibus yang baru saja terlibat kecelakaan. Senasib, teman dari wanita itu pun mengalami hal serupa. Ia juga mengalami luka akibat kerasnya benturan. Minibus yang mereka tumpangi beserta 4 orang lainnya ini terbalik di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Surabaya, Jawa Timur. Miris, lantaran satu penumpangnya ialah seorang bayi yang masih berusia 5 bulan. Minibus ini awalnya menabrak satu kendaraan sebelum akhirnya terbalik dan menabrak satu mobil lainnya. Tiga korban terluka dalam peristiwa ini dan kini telah dibawa ke Rumah Sakit Suwandi untuk menjalani perawatan.
lukanya yang kami ketahui ada 3 tadi yang ditangani oleh tim medis. Kondisinya Kondisi sementara ini hanya luka-luka. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan. Polisi hingga kini masih mendalami penyebab awal kecelakaan ini. Namun diduga minibus mengalami pecah ban sebelum akhirnya oleng dan membentur mobil di sekitarnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Tewasnya Sri Ki Hidayanti yang dipukuli dengan barbel seberat 10 kg masih menyisakan sejumlah tanya. Tim CSI pun bergerak menuju Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Tuntut suami bekerja, istri tewas dianiaya. Ya Rabbi, astagfirullahaladzim ya Allah. Sri Ki Hidayanti tergeletak tak berdaya di atas kasur rumahnya di Desa Tanra Lili, Lekopancing, Maros, Sulawesi Selatan. Nafasnya berat, darahnya pun tak berhenti mengalir dari kepalanya. Di sisa-sisa nyawa yang tersisa, ia pun dievakuasi oleh para tetangga. Masih dalam keadaan setengah sadar, wanita berusia 41 tahun ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Tim medis sibuk memberikan pertolongan kepadanya. Walau pada akhirnya, nyawa korban tak dapat tertolong karena luka yang sangat parah di bagian kepala dan wajah serta kehilangan banyak darah. Dari olah TKP di kamar korban, tim Inafis dan tim Reskrim Polres Maros menemukan satu benda khusus yang diduga berkaitan erat dengan kematian korban. Tak lain adalah sebuah barbel berwarna hijau muda dengan berat 10 kg. Selain karena benda ini tak jauh berada di tubuh korban saat ditemukan, polisi dengan jeli juga menemukan bercak darah di beberapa bagian. Dalang dari kasus ini tak lain adalah pria ini. Ia berhasil diringkus tak lama setelah peristiwa keji itu terjadi. Zainal Abidin namanya, usianya 37 tahun dan sudah 3 tahun terakhir menikah dengan korban. Ada beberapa hal yang masih belum bisa terjawab dari kasus ini. Namun yang utama ialah, benarkah Zainal Abidin selama ini memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap istri tercintanya itu? Warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pagi hari dihebohkan dengan peristiwa yang sangat memilukan. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelakunya adalah suaminya sendiri, di mana Seta melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan menggunakan alat fitness atau batu. Dan Seta kini sudah diamankan di Polres Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Tim CSI mencoba menggali dan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Zainal Abidin yang kini telah resmi menyandang status sebagai seorang tersangka. Ia mengaku kesal dengan korban lantaran korban selalu memintanya untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya pada malam sebelumnya percekcokan hebat pun terjadi. Dibilangi
Sering dikata-kata kasar begitu. Dan itu berulang kali, Pak. Dan memang kita ada niat malam itu untuk menghabisi nyawanya istri itu atau gimana, Pak? Tidak ada. Pengakuan tersangka jelas tidak bisa membenarkan perbuatannya. Tim CSI pun bergerak menuju rumah korban dan akhirnya mendapatkan informasi jika Zainal Abidin ternyata merupakan sosok yang ringan tangan. Tiga tahun membangun bahtera rumah tangga dengan korban ternyata tak cukup bagi Zainal Abidin untuk bersikap layaknya kepala keluarga yang baik. Padahal, belum sampai 3 bulan kemarin, ia juga harus kehilangan bayi berusia 1 tahun akibat penyakit meningitis yang diderita. Miris, kejadian itu tak membuatnya belajar banyak. Justru nyawa Sriki Hidayanti harus melayang akibat perbuatannya. Pengakuan Zainal Abidin sedikit janggal. Keduanya terlibat cekcok pada malam sebelumnya. Rasanya tak mungkin jika ia tak berniat untuk menghabisi nyawa istrinya itu. Tim CSI bergerak menuju desa Lekopancing, Kecamatan Tanra Lili untuk menggali lebih dalam tentang keseharian tersangka dengan korban. Rumah korban sekaligus tempat kejadian tak jauh dari jalan raya. Kami pun bertemu dengan adik korban. Darinya lah akhirnya kami mendapatkan banyak informasi, termasuk soal apa yang tersangka lakukan setelah ia menghabisi korban. Oh, itu pelaku ada di kamarnya merokok. Lihat-lihat di kakakku saja. Tidak ada niatnya untuk berusaha selamatkan, tidak. Malahan dia ketawa senyum merokok di kamar. Begitu posisinya di kamar, dia jongkok merokok. Santai sekali, tidak ada rasa bersalahnya. Tidak ada. Selama pernikahan pun ternyata tersangka dikenal sebagai sosok yang ringan tangan, bahkan ketika korban sedang mengandung. Sering, setiap dia kayak bertengkar begitu, memang ini suaminya suka pukul dia. Ringan tangan memang orangnya. Sering memang dipukul. Kenapa saya tahu? Karena anaknya sering mengadu sama nenekku, sama ibuku. Waktu hamil juga dengan suaminya ini. Yang lihat itu Indri, didorong lagi perutnya, dipukul lagi, didorong ke kamar. Sempat juga dipukul waktu hamil. Iya. Kematian Sriki Hidayanti sungguh tragis. Apa yang ia sampaikan kepada suaminya memang sudah seharusnya ia sampaikan. Zainal Abidin sebagai kepala keluarga memang harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Namun alih-alih mendapatkan hormat sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, Zainal Abidin justru memakai cara yang salah. Memukul orang, melakukan kekerasan orang, karena saya mendapatkan reward. Dengan saya memukul anggota keluarga saya bisa mendapatkan dignity sebagai seorang suami. Saya lakukan kekerasan kepada anak saya bisa mendapatkan penghormatan dari anak saya. Respect saya dapatkan dari kekerasan, dari timbulnya fear atau rasa takut dari anak saya atau istri saya. Karena saya berbuat baik atau karena saya mampu memecahkan masalah mereka, tapi karena saya ciptakan fear tadi, ya. Dan karena tadi saya selalu mendapatkan pengakuan itu, maka selalu saya lakukan. Kasus ini sudah selayaknya bisa kita petik pelajaran bahwa memang sudah selayaknya seorang pria dihargai dan dihormati sebagai kepala keluarga dengan cara mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarganya. Bukan dengan jalan kekerasan, apalagi jika berujung pembunuhan. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya.
Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari dan kali ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita simak bersama videonya. Hey, ada apa sih rame-rame tapi salah. ramean tapi salah, kebiasaan nih. Siapa nih yang suka kayak gini nih? Hah? Sudah terpampang nyata rambu larangan di sini, tapi benar-benar ya gemes banget, sering banget terjadi seperti ini. Giliran ada polisi aja baru muter balik. Gak boleh gitu ya sahabat. Jalan layang nontol memang dilarang untuk kendaraan roda 2 dengan alasan keselamatan. Contohnya kendaraan yang melintas pada jalan nontol ini dengan kecepatan tinggi dan berbahaya bagi pengendara roda 2. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kendaraan roda 2 tidak boleh melewati jalan nontol. Nah, pada pasal 106 ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diatur bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Dan jika masih ditemukan hal seperti ini akan dikenai sanksi sesuai pasal yang berlaku, yakni dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, artinya kalau ada rambu larangan di jalan, pengendara wajib mematuhi. Harus diingat ya sahabat RTV. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Polisi menangkap 3 pelaku curanmor di Solok, Sumatera Barat. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah saat pesta narkoba. Inilah aksi kawanan maling yang mencuri sepeda motor di sebuah rumah dan di salah satu parkiran masjid di kota Solok, Sumatera Barat. Tak butuh waktu lama, motor-motor tersebut langsung berpindah tangan ke pelaku. Anggota Satreskrim Polres Solok yang bergerak cepat akhirnya berhasil meringkus 3 maling motor tersebut di sebuah rumah di daerah Tanah Garam, kota Solok, Sumatera Barat. Ketiga pelaku diringkus saat sedang pesta narkoba. Selain para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor curian beserta kunci letter T. Ketiga pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Solok untuk proses hukum lebih lanjut. 2 dari 3 pelaku diketahui merupakan residivis atas kasus yang sama. Ketiga orang tersebut kita amankan di sebuah kontrakan di Tanah Garam di saat mereka sedang berada di dalam rumah setelah melaksanakan pesta sabu. Pas dilakukan penangkapan sempat melakukan perlawanan nggak mereka, Pak? Mereka tidak ada melakukan perlawanan. Ketiga orang tersebut, 2 diantaranya residivis. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Solok, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan terbungkus karung di samping Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Dugaan sementara jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga Kecamatan Batu Ceper dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad dalam karung di Jalan Dan Mogot kilometer 21, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga bernama Sandro dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, jasad tanpa identitas itu berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 30 tahun. Dari jasad itu juga ditemukan luka di bagian kepala. Polisi selanjutnya membawa jasad ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Dugaan sementara, jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan luar tadi bahwa ada kekerasan ya pada kepala termasuk bagian tangan. Tentunya ini saat ini ada dugaan adanya peristiwa pidana terhadap
orang tersebut. Satreskrim Polrestro Tangerang Kota hingga kini masih menangani kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti kematian pria tersebut. Dari Tangerang, Banten, Raymond Haryono untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.